Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 386, Hutan Batu Merah Darah. Melihat Luo Xiu tampak tergoda dengan tombak perang naga hitam, senyum muncul di wajah tua Wu Ye. Saya pikir saudara Luo Xiu pasti sudah tahu nilai dari harta bawaan ini. Ini adalah senjata kuat yang hanya sedikit di bawah harta Dewa Iblis. Saya akan menukar tombak ini dengan 5 buah roh sejati. Bagaimana menurutmu? 5 buah? Bukankah tadi Anda bilang 3 buah? Luo Xiu mengernyit. 3 buah untuk barang lain. Tetapi jika menggunakan harta bawaan ini, 3 buah terlalu sedikit. Wu Ye menggelengkan kepala. Kalau begitu, lupakan saja. Luo Xiu mengalihkan pandangannya dari tombak perang naga hitam. Tombak ini memang bagus, tetapi harta seperti itu hanyalah alat eksternal, tidak seperti buah roh sejati yang bisa meningkatkan kekuatan dan tingkatan dirinya. Bagi Luo Xiu, meningkatkan kekuatan jauh lebih penting daripada memiliki senjata hebat. Sayang sekali, Wu Ye mendesah, tidak bersikeras. Dia tahu jika dia menurunkan permintaannya sekarang, hasilnya juga tidak akan menguntungkan. Mereka semua keluar dari gua api guntur itu, dan Luo Xiu berkata, "Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya harus pergi dulu." Setelah itu, Luo Xiu memberi salam kepada Tang An dan yang lainnya, lalu melayang ke udara, berubah menjadi cahaya dan menghilang di cakrawala. Tang An menatap Wu Zeng dan Wu Ye dengan sedikit kecewa. Dia dan adik perempuannya setidaknya mendapatkan 1 buah roh sejati, sementara kedua orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Dia tahu kedua orang itu dengan baik. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti masih menginginkan buah roh sejati itu. Mendapatkan 10 buah roh sejati, bagi Luo Xiu, memanfaatkan buah roh sejati untuk meningkatkan kekuatan adalah yang utama. Dia kembali ke tempatnya sebelumnya, sebuah gua, dan memasang kembali formasi di sekelilingnya, lalu mengeluarkan buah roh sejati dari dalam gua. Buah roh sejati itu mirip dengan buah persik, memancarkan cahaya pelangi dan harum semerbak. Krak, Luo Xiu menggigitnya, segera memenuhi mulutnya dengan aroma yang kaya, energi murni mengalir ke perutnya, seluruh tubuhnya terasa hangat. Barang bagus, mata Luo Xiu berbinar, dalam sekejap buah roh sejati itu habis dimakannya. Kekuatan obat dari buah roh sejati itu agak liar, biasanya hanya ahli di tingkat patriark bela diri yang bisa menahannya. Meski Luo Xiu belum mencapai tingkat itu, kekuatannya lebih kuat dari patriark bela diri biasa, jadi dia bisa dengan mudah menahan ledakan energi obat tersebut. Beberapa saat kemudian, energi dari 1 buah roh sejati habis diserap. Kekuatan Luo Xiu langsung mencapai tingkat 4 santo bela diri, naik dari tingkat awal ke tingkat menengah santo bela diri. Luo Xiu tersenyum puas, semakin tinggi tingkat kekuatan, semakin sulit untuk naik ke tingkat berikutnya. Dia baru saja mencapai tingkat santo bela diri belum lama ini, dan sekarang sudah mencapai tingkat menengah santo bela diri. Bahkan pewaris pertama dari Tanah Suci Abadi pun tidak mungkin secepat ini. Tanpa ragu, Luo Xiu mengeluarkan buah roh sejati kedua. Energi melimpah beredar dalam tubuhnya, dan api hitam membara di seluruh tubuhnya, seperti seorang dewa iblis yang duduk dalam kegelapan. Saat buah roh sejati kedua hampir sepenuhnya diserap, tubuh Luo Xiu mulai mengeluarkan darah merah, kulitnya mengering seperti serpihan yang terus rontok. Beberapa saat kemudian, setengah dari tubuh Luo Xiu melepaskan kulit mati, menampakkan kulit baru yang putih seperti giok, tubuhnya seperti sedang mengalami proses transformasi. Energi tidak cukup. Luo Xiu secara naluriah mengeluarkan buah roh sejati ketiga, menggerakkan teknik tubuh dari cakram kehidupan dan kematian ke batas maksimal. Selain memanfaatkan kekuatan obat buah roh sejati, dia juga menggunakan kekuatan hukum kematian dan senior api kuning surgawi untuk memperkuat tubuhnya. Waktu berlalu dengan diam-diam, saat potongan terakhir kulit mati terlepas dari tubuh Luo Xiu, matanya terbuka lebar. Di belakangnya, api hitam bergemuruh, samar-samar membentuk pemandangan neraka yang menakutkan. Dia merasakan setiap napasnya seolah-olah menyatu dengan ritme hukum alam semesta. Ini adalah tubuh perang tingkat patriark. Luo Xiu mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya. Tingkat tubuh perang ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari tubuh perang tingkat santo. Hanya ketika mencapai tingkat patriark, seseorang akan mengerti mengapa ahli di tingkat patriark bela diri berada di atas yang lain. Jika bukan karena penguasaan hukum kematian yang tinggi, meskipun memiliki banyak kartu truf, dia mungkin tidak bisa melawan patriark bela diri.
Ahli Patriark Bela Diri telah menyentuh hukum alam, dengan mudah dapat menghancurkan ahli dari tingkat yang lebih rendah. Tujuan Luo Xiu dalam latihan kali ini adalah untuk mencapai tingkat menengah Santo Bela Diri dan tubuh perang tingkat Patriark awal, dan kini tujuannya sudah tercapai. Dia tidak berniat untuk terus berlatih. Meskipun dia masih memiliki buah roh sejati lebih, meningkatkan tingkat kekuatan terlalu cepat dalam waktu singkat dapat menghambat pemahaman unik dari setiap tingkat. Akumulasi kurangnya pemahaman ini akan mempengaruhi peningkatan di masa depan. Jadi meskipun Luo Xiu dapat dengan cepat naik tingkat dengan sumber daya yang cukup, biasanya setelah meningkatkan tingkat kekuatan, dia akan berhenti sejenak di tingkat tersebut untuk memahaminya lebih dalam sebelum melanjutkan peningkatan. Setelah mencapai tingkat baru dalam kultivasi, Luo Xiu memutuskan untuk mencari tempat untuk melatih dirinya. Di tangannya ada peta slip giok yang diberikan oleh Tang An, yang menandai beberapa tempat yang cocok untuk latihan para kultivator. Tempat latihan biasa biasanya dipenuhi oleh para kultivator tingkat awal dan menengah dari berbagai dunia tingkat rendah. Namun, beberapa area berbahaya yang ditandai dengan warna merah di peta, umumnya ditempati oleh para kultivator tingkat lanjut. Kesini saja, hutan batu merah darah. Luo Xiu segera membuat keputusan dan langsung meninggalkan gua tempat latihannya, menuju lokasi tujuan. Hutan batu merah darah mendapatkan namanya karena banyaknya batu merah darah yang menjulang tinggi di sana. Batu-batu ini sangat kuat, mampu bertahan dari serangan api bumi dan guntur langit, bahkan senjata terbaik pun sulit menghancurkannya. Namun, batu-batu ini tidak dapat digunakan untuk membuat senjata, bahkan jika bisa dilebur, tidak bisa diukir dengan pola formasi. Selain itu, batu-batu merah darah ini memancarkan kabut merah yang sangat korosif, membuat para kultivator tingkat lanjut sekalipun sulit bertahan lama di dalamnya. Menurut aturan dunia kultivasi, semakin berbahaya tempatnya, semakin besar pula peluang mendapatkan harta berharga. Hutan batu merah darah memiliki banyak harta langka, beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di tempat ini. Luo Xiu datang ke sini karena dalam peta slip giok yang diberikan oleh Tang An, disebutkan bahwa di hutan batu merah darah terdapat obat spiritual bernama bunga pengumpul roh. Bunga pengumpul roh memiliki khasiat khusus yang dapat mengembangkan jiwa, memulihkan sebagian sumber aslinya, dan berubah menjadi tubuh jiwa. Fungsi ini terlihat tidak begitu berguna, tetapi bagi para kultivator yang tubuhnya hancur, dan hanya tersisa jiwa yang lemah, bunga pengumpul roh adalah harta yang tak ternilai. Jiwa sangat rapuh, sedikit saja terluka bisa menyebabkan kehancuran total. Namun, jika jiwa bisa dipulihkan menjadi tubuh jiwa, mereka dapat secara bertahap menyerap energi jiwa dan kembali menjadi tubuh spiritual, dengan harapan memulihkan kekuatan puncaknya. Meskipun Luo Xiu tidak membutuhkan bunga pengumpul roh, Kaisar Bela Diri ke-8 sangat membutuhkannya. Dalam perjalanan kultivasi Luo Xiu, Kaisar Bela Diri ke-8 banyak membantunya, seperti seorang guru dan teman, jadi Luo Xiu sangat ingin membantunya memulihkan kekuatannya. Dulu Luo Xiu sempat waspada terhadap Kaisar Bela Diri ke-8, tetapi setelah saling mengenal lebih dalam, dia menemukan bahwa Kaisar Bela Diri ke-8 adalah seorang yang jujur dan terbuka, dan Luo Xiu sekarang juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi sudah saatnya dia melakukan sesuatu untuk orang yang pernah membantunya. Meskipun alam bintang luar sudah hampir hancur, namun tetap luas. Luo Xiu mengikuti peta slip giok, dengan hati-hati menghindari guntur langit dan api bumi, angin ganas, serta aliran ruang yang kacau, sehingga butuh waktu hampir setengah bulan untuk mencapai dekat hutan batu merah darah. Sejak mencapai tingkat Santo Bela Diri dan mendapatkan anugerah hukum asli, Luo Xiu menguasai misteri dimensi hukum. Selama dia tidak secara aktif melepaskan auranya, bahkan kultivator tingkat Kaisar Bela Diri tidak akan bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Saat Luo Xiu tiba di dekat hutan batu merah darah, ada orang lain yang juga sampai di tempat itu. Orang itu adalah seorang pria tua kurus kering, hanya melihatnya saja sudah membuat orang merasa merinding. Dia tampak lemah, seolah angin sedikit saja bisa meniupnya, tetapi Luo Xiu tidak berani meremehkannya, bahkan merasakan aura berbahaya dari pria tua itu. Pada tingkat kultivasi Luo Xiu, intuisinya biasanya sangat akurat. Kamu juga ingin masuk ke hutan batu merah darah? Pria tua kurus itu juga memperhatikan Luo Xiu, menatapnya dengan mata keruh tanpa sedikit pun emosi. Jadi, teman, kamu juga ingin masuk ke hutan batu merah darah? Luo Xiu bertanya kembali. Hehe, memang benar saya ingin masuk, bagaimana jika kita bekerja sama? Pria tua kurus itu tersenyum, namun senyumannya membuat suasana semakin menakutkan. Reaksi pertama Luo Xiu adalah menolak. Dia sudah cukup lama berada di alam bintang luar ini dan tahu bahwa pria tua ini kemungkinan besar adalah seorang pengembara yang kuat. Setiap pengembara memiliki kekuatan yang sangat besar. Itulah mengapa Tang An sebelumnya sangat hormat padanya, mengira dia adalah seorang pengembara. Namun, ketika dia hendak menolak,
Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hutan batu merah darah ini. Jika ada seseorang yang menemaninya, mungkin bisa mengurangi banyak masalah. Melihat Luo Xiu tidak berbicara, pria tua kurus itu tampaknya bisa membaca pikirannya. Dengan tenang berkata, "Saya sudah pernah ke sini 2 kali sebelumnya, dan saya melihat bahwa kultivasimu cukup bagus. Jika kita bekerja sama, peluang mendapatkan harta akan lebih besar." Alasan dia mengatakan bahwa kultivasi Luo Xiu bagus adalah karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Luo Xiu. Bagi pria tua kurus itu, siapapun yang tidak bisa dia lihat tingkat kekuatannya, layak untuk bekerja sama. "Saya disebut Luo Xiu." Luo Xiu mengangguk, memutuskan untuk sementara bekerja sama dengan pria tua ini. "Saya disebut Zuqiyu." Pria tua kurus itu juga memperkenalkan dirinya.